jembatannya sangat istilahnya istimewa. Baru dibuka hari Senin kemarin ya, kita bisa istilahnya untuk nyore-nyore, sementara kita masih bisa berhenti di sini. Untuk kedepannya mungkin nggak bisa ya Mbak ya, karena ini baru dibuka, kita bisa menikmati senja di pinggir pantai. Harus kita abadikan. Meskipun kita sudah emak-emak juga harus up to date gitu. Keren sih, cuma ini kan cuaca ya juga kurang mendukung juga. Jadi kalau tadinya cerah itu cantik banget rasanya. Kesannya menarik, tempatnya sahdu dan intinya gimana ya, seru aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Sore hari ini, hari Kamis 2 Oktober 2025, kita pengen jalan-jalan lagi ke arah barat daya kota Yogyakarta, tepatnya di Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, dan Kapanewon Srandan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sore hari ini kita akan menuju Jembatan Pandan Simo lagi teman-teman, untuk melihat suasana terkini Jembatan Pandan Simo setelah dibuka di hari Senin lalu. Nah, perlu diketahui bahwa Jembatan Pandan Simo telah dibuka untuk umum pada hari Senin 29 September pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pembukaan jembatan ini merupakan bagian dari uji coba jembatan yang menurut rencana uji coba dilaksanakan mulai Senin 29 September 2025 setiap hari ya, pukul 6 sampai dengan 18. Kemudian hari Sabtu 4 Oktober 2025 uji coba akan dilakukan secara penuh 24 jam. Nah, uji coba ini diperlukan untuk menilai seluruh aspek ya, mulai dari struktur, kelancaran arus ataupun keamanan. Nah, perjalanan kita sore ini diawali dari Jalan JJLS Kulon Progo di Kelurahan Banaran, Kapanewon Galur, mengikuti Jalan JJLS ke arah timur melewati Jembatan Pandan Simo, di mana terdapat pusat keramaian baru yang berlokasi di tengah Jembatan Baru Pandan Simo atau di area sekitar Plaza Jembatan. Nah, di area tengah jembatan ini nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan dari masyarakat ataupun warga Jogja tentang Jembatan Pandan Simo. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana Jembatan Pandan Simo di hari Kamis 2 Oktober 2025? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Jembatan Pandan Simo di Kelurahan Banaran, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, dan Kelurahan Poncosari, Kapanewon Srandan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sedang melintas ke arah timur di atas Jembatan Baru Pandan Simo Yogyakarta, dan kita baru saja melintasi area tengah jembatan. Nah, perlu diketahui bahwa saat ini dilaporkan cuaca berawan dengan suhu sekitar 32 derajat Celcius. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung timur jembatan ya, yang artinya posisi kita sekarang sudah berada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Kelurahan Poncosari, Kapanewon Srandan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan menuju area tengah jembatan lagi teman-teman, namun dari arah sebaliknya ya, dari arah Kabupaten Bantul menuju Kabupaten Kulon Progo atau arah ke barat. Nah, perlu diketahui bahwa Jembatan Pandan Simo ini berdiri di atas Sungai Progo, yaitu sungai terbesar dan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, jembatan ini lokasinya juga tidak jauh dari bibir pantai laut selatan ya, yaitu hanya sekitar 700 meter saja, sehingga jembatan ini berada di muara Sungai Progo. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di area tengah jembatan ya, tepatnya kita berada di samping Plaza Timur atau Anjungan Timur. Nah, seperti inilah suasana pada sore hari ini, cukup ramai ya. Meski cuaca mendung dan terjadi rintik hujan di beberapa kawasan di Yogyakarta, namun hal ini tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk melihat dari dekat Jembatan Pandan Simo. Nah, perlu diketahui bahwa Jembatan Pandan Simo ini merupakan jembatan penghubung jalur jalan lintas selatan JJLS yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo di ruas Congot Ngremang di sebelah barat Sungai Progo, dan Kabupaten Bantul di ruas Pandan Simo Parangtritis di sebelah timur Sungai Progo.
Nah, jembatan Pandan Simo ini termasuk dalam rangkaian program prioritas JJLS Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 121 km. Program prioritas ini diharapkan akan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir pantai utara Jawa atau Pantura dan pantai selatan Jawa. Nah, jembatan Pandan Simo ini membentang sepanjang 2.300 meter di atas Sungai Progo. Jembatan Pandan Simo dibangun sepanjang kurang lebih 2.300 meter yang terdiri dari jalan pendekat atau oprit sepanjang 1.015 meter dan slab on pile sepanjang 700 meter dan jembatan utama dengan bentang 675 meter. Nah, jembatan Pandan Simo mempunyai lebar 24 meter. Jembatan Pandan Simo dirancang menghadirkan 4 jalur 2 arah dan setiap jalur dibangun dengan lebar 3,5 meter. Kemudian di sisi kanan dan kiri dibangun pula jalur pedestrian atau pejalan kaki ya. Nah, jembatan Pandan Simo diperkirakan dapat menahan beban as kendaraan hingga 8,16 ton ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pembangunan proyek jembatan Pandan Simo dimulai sejak groundbreaking pada tanggal 11 Desember 2023 lalu. Nah, untuk paket proyek pembangunan jembatan Pandan Simo ini dilaksanakan oleh PT Adikarya Persero, PT Sumber Wijaya Sakti KSO dengan waktu pengerjaan selama 579 hari kalender dengan nilai kontrak sebesar 864 miliar. Nah, beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama, berdasarkan dokumen studi kelayakan di tahun 2017, maka pengoperasian JJLS di Provinsi DIY diharapkan akan mengurangi BOK atau biaya operasi kendaraan menjadi 9,37 triliun per tahun atau berkurang sebesar 13,11%, setara dengan 1,4 triliun. Kemudian manfaat lainnya yaitu pengurangan waktu tempuh selama 20 menit sehingga menghemat nilai waktu kendaraan ya. Kemudian meningkatkan nilai produksi berbagai komoditi termasuk komoditi hasil pertanian. Dan jembatan Pandan Simo ini diharapkan tidak hanya memudahkan akses transportasi ya, tapi juga berperan penting dalam membuka akses lahan pertanian. Selamat sore ibu-ibu semua. Mau dengan ibu siapa? Bu Rahayu. Bu Sani Wulandari. Istri. Mohon maaf dengan bapak siapa? Mohon maaf. Pengunjung atau warga dari mana ibu dan bapak semua? Saya dari Jakarta, dari Blitar. Blitar, Jawa Timur dan Jakarta. Lalu kenapa ibunya tertarik mengunjungi jembatan Pandan Simo yang baru viral ini ibu? Penasaran, soalnya ternyata wah sekali. Sangat istimewa. Ya, kalau saya juga tetap penasaran ya Mbak, penasaran jembatannya seperti apa sih gitu. Lalu bagaimana kesannya setelah melewati jembatan Pandan Simo yang baru viral ini ibu? Wah ya kesannya senang sekali, semoga kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Bagaimana kesannya ibu setelah melewati jembatan Pandan Simo? Ya senang, bangga ya dengan Jogja. Ternyata istimewa benar. Bagaimana Bapak? Istimewa untuk Indonesia. Amin. Kesannya bagaimana Bapak setelah melewati jembatan? Lebih baik dan jembatan Pandan Simo terpanjang di Yogyakarta. Amin. Pendapatnya tadi bagaimana Bapak tentang keindahan atau bangunan jembatan Pandan Simo ini? Luar biasa dan mudah-mudahan lebih mantap lagi di kemudahan di jembatan-jembatan yang akan datang itu. Jangan sama di Pandan Simo. Ini Amin. untuk jembatan yang pertama di Yogyakarta. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih kembali. Mohon maaf, bagaimana kesannya Ibu? Saya dari Kulon Progo ya. Kulon Progo, warga lokal Ibu ya. Bagaimana kesannya Ibu? Ya, kesannya semoga jembatan Pandan Simo ini tetap dirawat dengan baik dan kedepannya bisa bermanfaat untuk semua. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di bagian tengah jembatan. Dan kalau kita perhatikan dari sisi estetika, jembatan Pandan Simo dirancang dengan konsep multi-arch bridge
yang menggabungkan corrugated steel plate atau CSP dan mortar busa untuk menciptakan struktur yang elegan dan futuristik. Nah, keindahan jembatan ini diperkuat dengan ornamen khas Yogyakarta seperti ikon gunungan yang merepresentasikan filosofi kehidupan, di mana dalam tradisi Jawa gunungan mempunyai makna pengharapan dari Tuhan untuk keselamatan dan kemakmuran. Di sini terdapat 5 skulptur gunungan, yaitu 3 skulptur gunungan dan 2 pasang skulptur variasi ya. Untuk skulptur variasi ini tingginya hanya sekitar sepertiga ya dari skulptur gunungan, dan letaknya mengapit skulptur gunungan. Nah, 3 skulptur yang membentuk ikon gunungan ini saling terikat, menyambung dan dihubungkan dengan pilar-pilar besi antar skulptur gunungan. Nah, dengan adanya pipa atau pilar-pilar besi antar skulptur ini akan memperkuat struktur ornamen gunungan ya. Nah, perlu diketahui bahwa semakin sore ya, terlihat di sini semakin ramai teman-teman ya. Dan untuk area di anjungan ornamen gunungan ini merupakan area yang paling ramai dan paling diburu oleh banyak wisatawan maupun masyarakat yang berkunjung ke kawasan ini ya, untuk berfoto ya dengan latar belakang ornamen gunungan tentunya. Nah, teman-teman, yang menarik di sini pada batang gunungan terdapat adaptasi dari motif sulur keris ya. Dan pada badan gunungan terdapat pola lubang-lubang yang diinspirasi dari motif batik nitik. Nah, teman-teman, di depan kita ini adalah muara dari Sungai Progo yang airnya masuk menuju laut pantai selatan atau Samudra Hindia. Dan jarak dari jembatan tidak terlalu jauh ya, kurang lebih hanya sekitar 700 meter saja. Siapa? Ibu Damar. Ayo. Yanti. Santi. Pengunjung dari mana ibu-ibu semua? Dari Pleret, Jogja Pleret. Bantul itu ya? Ya, Bantul. Piungan, Bantul, Banguntapan, Pleret, sama Pleret. Jauh ini. Lumayan jauh ibu ya? Iya. Tadi berapa lama untuk sampai di jembatan Padasimo ini ibu? Kurang lebih 1 jam, sekitar 1 jam. Lalu bagaimana kesan ibu-ibu semua setelah sampai atau melewati jembatan Padasimo yang baru viral ini ibu? Bagus ya, istilahnya untuk untuk membedakan, menjembatani, maksudnya apa namanya, menggabungkan Kulon Progo sama Bantul. Ini jembatannya sangat istilahnya istimewa. Baru dibuka hari Senin kemarin ya, kita bisa istilahnya untuk nyore-nyore, sementara kita masih bisa berhenti di sini. Untuk kedepannya mungkin nggak bisa ya Mbak ya, karena ini baru dibuka, kita bisa menikmati
senja di pinggir pantai. Begitu. Sekalian juga foto estetik jembatan Oh iya Panas Simo dong, ini, nggak Bu, ya. ketinggalan itu yang harus kita abadikan. Meskipun kita sudah emak-emak juga harus up to date gitu. Satu kata untuk jembatan Panas Simo yang baru viral ini apa Ibu? Istimewa. Jos. Oke. Bagus, pokoknya bagus ini. Apa namanya, buat ikonik Bantul sama Kulon Progo. Ya, terima kasih banyak Ibu Iya. semua atas waktunya. Sehat Iya. selalu sekeluarga. Mohon maaf Amin, matur nuwun. iya. Ya. Selamat sore Kak. Sore. Dengan kakak siapa atau mbak siapa? Panda. Keluarga dari mana? Dari Jogja ini. Jogja ya? Iya. Oh, tadi perjalanannya menempuh berapa lama sampai di jembatan baru Panas Simo ini Mbak? Sekitar 45 menit. Wow, lumayan Ya. lama juga ya Mbak ya? Iya. Lalu bagaimana kesannya setelah melewati atau setelah lewat di jembatan Panas Simo yang baru viral ini Mbak? Keren sih, cuma ini kan cuaca ya juga kurang mendukung juga. Jadi kalau tadinya cerah itu cantik banget pastinya. Satu kata untuk jembatan Panas Simo yang baru viral ini. Keren. Oke Mbak, ya, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Selamat sore Bu, Mbak. Maaf, dengan Ibu siapa? Ibunya Kiana Dari mana Bu? dari Kretek. Kretek Bantul ya. Iya. Tadi menempuh perjalanan berapa lama sampai di jembatan baru Panas Simo ini? 15 menit. 20 menit. 20 menit ya. Lalu bagaimana setelah sampai di jembatan Panas Simo ini atau kesannya bagaimana setelah melewati jembatan Panas Simo ini? Bagus. Luas, panjang, bersih. Selamat sore Kak. Dengan kakak siapa? Nama Risa Pramanda. Pengunjung dari mana Kak? Dari Kulon Progo sini. Berapa menit Kak tadi sampai di jembatan Panas Simo ini? Paling ya 25-an. 25 menit ya? Iya. Dengan mengendarai sepeda atau goes sore-sore ya Kak ya? Iya. Lalu bagaimana menurut kakaknya setelah melewati jembatan Panas Simo atau kesannya bagaimana Kak? Kesannya menarik, tempatnya sahdu dan intinya gimana ya, seru aja gitu. Satu kata untuk jembatan Panas Simo yang baru viral ini apa Kak? Bagus sekali. Oke Kak, makasih banyak atas waktunya ya. Sehat selalu. Dadah. Selamat sore Ibu. Sore. Maaf, dengan Ibu siapa? Ulin. Dengan kakak siapa? Faira. Pengunjung atau warga dari mana Ibu? Dari Banaran, daerah Galur. Bagaimana pendapatnya atau apakah ada perbedaan sebelum jembatan Panas Simo ini dibangun dan sesudah dibangun Ibu? Banyak sekali perbedaannya, terutama untuk jarak tempuhnya ya, lebih dekat, terus lebih lancar, nggak terlalu muter-muter, terus suasananya juga enak, pemandangannya pokoknya keren abis. Lalu sebelum dibangun jembatan Panas Simo ini, biasanya Ibu sebagai salah satu warga Kulon Progo kalau mau menuju ke daerah Bantul itu membutuhkan waktu berapa lama Ibu? Paling tidak sampai 20 menitan kalau dari rumah saya. Dan sekarang jadi lebih singkat, 7 menit sudah sampai. Dari Kulon Progo menuju Bantul Ibu ya, Iya. dengan waktu 7 menit Ibu ya. Lebih cepat kalau seandainya mau pergi dari Kulon Progo ke Bantul, begitu juga yang dari Bantul mau ke Kulon Progo ke bandara lebih singkat lagi. Terima kasih. Satu kata untuk jembatan Panas Simo ini apa Ibu? Bagus pokoknya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada sore hari ini
di Jembatan Pandan Simo, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.